Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia yang luar biasa, atas nikmat, ribuan nikmat yang kita peroleh yang saat ini alhamdulillah dengan nikmat sehat, salah satunya kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka mengawali kegiatan pelatihan kita ini berkaitan dengan pelatihan peningkatan kompetensi pembelajaran, ya, dengan kompetensi pembelajaran bagi guru SD kelas atas. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan 1 jam ke depan ini saya akan menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan rencana pelatihan kita ini dan bagaimana Ibu dan Bapak secara teknis mengikuti pembelajaran dan apa saja yang nanti akan Ibu dan Bapak peroleh selama pelatihan ini. Namun sebelum saya sampaikan berbagai hal, yang pertama perkenalkan dulu, nama saya Yuda Prapanca. Saya dari Asosiasi Dosen Indonesia sebagai tim pengajar, ya, sebagai koordinator dari tim pengajar yang saat ini Asosiasi Dosen Indonesia atau disingkat ADI telah bekerja sama beberapa tahun dengan P2KPTK 2 Jakarta Pusat. Dan saat ini kami bekerja sama akan melaksanakan kegiatan pelatihan selama 5 hari ke depan untuk pelatihan peningkatan kompetensi pembelajaran atau PKP dalam bagi guru kelas atas. Dan Bapak Ibu sekalian, selain saya juga di ADI, kebetulan saya dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta di Fakultas Ilmu Pendidikan. Prodi saya kebetulan juga di PGSD, jadi kita sama-sama ya Bapak Ibu sekalian, sama-sama mengkaji, membidangi masalah ke-SD-an. Ada beberapa hal Ibu Bapak sekalian, namun saat ini juga saya sebagai ASN di P4TK, Penjas dan BK sebagai Widya Iswara, dan tim pengajar ada perpaduan antara ada Widya Iswara dari P4TK, Penjas dan BK, dan juga ada dosen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta ada dosen dari Universitas PGRI dari Sumatera Selatan, Palembang. Jadi ini karena virtual, tim pengajarnya dari berbagai wilayah. Begitu. Nah, pada masih sesi perkenalan Bapak Ibu sekalian, saya mudah-mudahan tim pengajarnya masih ada di Zoom ini. Kalaupun tidak, nanti Bapak Ibu sekalian bisa perkenalan lebih lanjut langsung ya di kelas masing-masing gitu. Nah, yang pertama Ibu dan Bapak, saya baca dulu ini. Untuk PKP SD kelas A, ya kelas A yang Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan pembagian per kelasnya. Untuk kelas A nanti pengajarnya ada Bapak Dr. Muhammad Sofyan Hadi. Masih ada Pak Sofyan? Masih ada Pak Yuda, mohon izin. Oke. Alhamdulillah, ini Pak Sofyan ini beliau dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mudah-mudahan terus sampai mendampingi sampai terakhir ya Pak. Siap Pak Yuda. Oke, baik, terima kasih Pak Sofyan. Lanjut lagi acaranya Pak. Masih itu ya, masih beberapa Zoom yang diikuti secara bersamaan ya Pak hari ini ya Pak. Lalu untuk kelas B, ya untuk kelas B ini nanti tim pengajarnya adalah Pak Dede. Pak Dede masih hadir Pak Dede? Siap Pak Yuda. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Narasumber, panitia, peserta. Selamat pagi. Nah, selamat pagi Pak Dede, terima kasih
hadir. Beliau ini adalah salah satu tim pengajar atau staf pengajar di Universitas PGRI Sumatera Selatan ya Pak Dede. Ya Pak. Di kota Palembang. kota Palembang ya. Terima kasih Pak Dede. Pak Dede nanti akan mengajar di kelas B ya Pak. Ya, berdasarkan hasil pembagian dari LMS yang sudah dibuat oleh Mas Akbar. Terima kasih Pak Dede. Sama-sama Pak Yuda. Ya, lanjut untuk kelas C ya. Kelas C ini nanti akan diampu atau diajarkan sebagai fasilitatornya adalah Pak Hayun, Pak Muhammad Hayun. Pak Hayun? Masih hadir Pak Hayun? Oke. Beliau saat ini masih membimbing guru-guru ya yang saat ini sedang pelatihan PPG. Jadi nanti beliau sampai pukul 9 ya, sampai pukul 9 nanti bisa bergabung di kelas C ya Pak Hayun. Lalu saya ke kelas D ya. Kelas D ini ada Pak Adrian. Pak Adrian masih ada Pak Adrian? Siap Pak Yuda. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adrian. Ya, Pak Adrian ini home base-nya di PM4TK Penjas dan BK. Beliau adalah Widya Iswara. Dan untuk pelatihan PKP nanti beliau akan mengampu di kelas D. Ya, begitu. Terima kasih Pak Adrian. Nanti Bapak Ibu. Oh, ada kita punya sebentar. Siap Pak Yuda. Ya, Sama-sama. jam 10 nanti kita langsung masuk ke kelas masing-masing ya. Oke, gitu. Siap. Yang terakhir, oke, terima kasih Pak Adrian. Silakan dilanjut aktivitasnya sampai 1 jam ke depan. Yang terakhir di kelas E itu ada Ibu Musyarofah. Bu Musyarofah masih ada, masih monitor? Oke, beliau juga sebetulnya tadi pamit ke saya masih ada aktivitas, tapi nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian akan ketemu khususnya untuk kelas E ya di nanti saat Mas Adi akan membagi kelas di breakout room. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu perkenalan para tim pengajar ya Ibu dan Bapak. Materi yang akan kita bahas ya, yang akan kita bahas ini adalah kegiatan peningkatan kompetensi pembelajaran yang dimana Ibu dan Bapak akan mengkaji, mendiskusikan tentang salah satu mata pelajaran. Jadi Ibu dan Bapak nanti akan mengkaji dari satu mata pelajaran dan modul ya bahan bacaan insya Allah nanti akan kami berikan melalui LMS ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan mempelajari secara komprehensif dengan modul, dan nanti tim pengajar ya selama mengantarkan materi berkaitan dengan materi PKP ini, salah satu mata pelajaran yang nanti akan Bapak Ibu diskusikan gitu. Nah, berkaitan dengan moda pelatihan tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa atau dengan Bu Budi juga disampaikan bahwa pelatihan kita ini selama 5 hari ke depan dengan moda daring ya atau full online ya, di mana Ibu dan Bapak ada atau mengikuti pelatihan ini dengan 2 pola, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu artinya Ibu dan Bapak nanti akan bertemu sewaktu ya. Sewaktu dalam satu waktu yang bersamaan sehingga Bapak Ibu sekalian bisa berinteraksi, bisa berdiskusi, bisa tanya jawab begitu ya. Langsung dengan fasilitator atau instruktur atau narasumber. Nah, ini adalah kegiatan asinkronus ya atau sewaktu tadi dengan menggunakan media Zoom. Nah, media Zoom itu atau sinkronus yang akan kita lakukan Ibu dan Bapak, insya Allah nanti setiap hari kita akan laksanakan jadwalnya adalah pukul 10 sampai pukul 12. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Hari Senin sampai hari Kamis pukul 10
sampai pukul 12 siang. Dan khusus hari Jumat, insya Allah kita akan lakukan lebih pagi karena khusus bapak-bapak yang muslim akan melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena itu, mungkin nanti khusus hari Jumat kita akan laksanakan tatap mukanya atau sinkronusnya ya dengan menggunakan Zoom. Ini pukul 8 sampai pukul 10. Gitu. Ya kalaupun nanti diskusinya masih belum tuntas ya di hari Jumat bisa sampai pukul 10:30 begitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, khusus yang bapak-bapak nanti bisa mempersiapkan untuk sholat Jumat. Dan kita akan akhiri insya Allah pelatihan kita ini sampai Jumat gitu, sampai Jumat siang. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, proses pelatihan yang atau Bapak Ibu ikuti ya, proses pembelajarannya, Bapak Ibu juga nanti akan mengikuti pembelajaran dengan menggunakan asinkronus ya, dengan strateginya adalah asinkronus tidak sewaktu. Apa sih artinya tidak sewaktu? Ibu dan Bapak bisa diskusi dengan pengajar, bisa melalui chat, tetapi tidak seketika akan direspon oleh fasilitator atau pengajar diklat. Kenapa? Karena memang Ibu dan Bapak diarahkan sepenuhnya untuk belajar mandiri dengan menggunakan LMS. Begitu. Nah, LMS ini nanti Ibu dan Bapak akan dilatih oleh Mas Akbar. Mas Akbar masih di Zoom tidak Mas Akbar? Masih Pak Yuda. Oke, nah ini. Nah ini Mas Akbar nanti akan memandu Bapak Ibu sekalian. Beliau nanti akan membimbing Ibu Bapak bagaimana mengakses LMS ya dengan proses pembelajaran polanya dengan asinkronus. Begitu Mas Akbar ya, nanti insya Allah kalau memang data peserta sudah masuk, kita akan lakukan siang hari ini jam pukul 1 ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Akbar ya. Siap, sama-sama Pak. Oke, baik. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi asinkronus ini Ibu dan Bapak diminta wajib setiap hari akan membuka LMS tersebut. Bagaimana keterkaitan dengan antara sinkronus dan asinkronus atau menggunakan Zoom dengan LMS? Begini Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui betul bahwa kegiatan kita ini kan dengan pola 40 JP gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, dengan pola 40 JP. Jadi Ibu dan Bapak selama mengikuti pelatihan ini dengan pola 40 JP ini atau jam pelajaran setara dengan 40 jam pelajaran, ini akan terbagi ya Bapak Ibu sekalian. Akan terbagi Bapak Ibu nanti untuk untuk sinkronus atau tatap muka ya Bapak Ibu sekalian, atau sinkronus atau sewaktu ini tatap muka, Ibu dan Bapak nanti perharinya untuk khusus mempelajari substansi PKP ini Bapak Ibu sekalian, satu hari ini Bapak Ibu mempelajari 7 JP ya kepada tim pengajar ya, khusus kepada tim pengajar itu 7 JP. Jadi 3 JP-nya, 3 jam pelajaran ini Bapak Ibu kita lakukan dengan sinkronus ya, dengan sinkronus tatap muka. Lalu 4 JP-nya atau jam pelajarannya Bapak Ibu harus mempelajari menggunakan LMS. Nah, jadi total per hari adalah 7 JP. Inilah proses pembelajaran mandiri di mana Bapak Ibu sekalian diberi kesempatan untuk mengeksplor ya, mempelajari secara mandiri di dalam media LMS atau kita sebut biasanya asinkronus begitu. Nah, Bapak Ibu, setiap harinya kita akan lakukan tatap muka. Namun sebelum Bapak Ibu bertemu dengan para tim pengajar di masing-masing kelas, Bapak Ibu diharapkan mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diajarkan di dalam LMS. Sehingga nanti saat kita ketemu dengan pengajar besoknya, ya,
Bapak Ibu sekalian tinggal mendiskusikan hal-hal yang Ibu dan Bapak sudah pelajari terlebih dahulu. Nah, di dalam mempelajari dengan LMS itu, Bapak Ibu sekalian juga termasuk di dalam di sana mengerjakan tugas-tugas. Yuk Marlin, tujuhnya aja. Baru ngobrol. Halo Bu, mohon di silent dulu ya mikrofonnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu di dalam mempelajari materi kita melalui LMS nanti, itu ada materi yang Bapak Ibu pelajari, baca, ya, dibaca, lalu dikerjakan tugasnya sebagai praktek, begitu ya, memahami materi, lalu kerjakan tugasnya, setelah itu besoknya didiskusikan. Jadi Bapak Ibu nanti akan terlihat nih oleh tim pengajar, kalau Bapak Ibu tidak membuka LMS, ya, tidak membuka LMS, tidak mengerjakan tugas, apalagi nanti pada saat ketemu dengan tim pengajar di esok harinya, Ibu dan Bapak tidak akan bisa berdiskusi oleh pengajar karena apa yang didiskusikan, apa yang dibahas, Ibu dan Bapak diminta untuk mempelajari 1 hari sebelumnya. Makanya tadi keceplosan juga saya nih mikrofonnya terbuka. Saya sampaikan ke Mas Adi, bagaimana kalau saran absensinya itu dimasukkan ke LMS saja, sekaligus mengecek siapa saja yang Bapak Ibu yang tidak membuka LMS. Karena LMS ini adalah wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam satu proses pembelajaran diklat 1 harinya. Itu. Karena pola pelatihan kita ini kan belajar jarak jauh. Belajar jarak jauh itu secara konsep Bapak Ibu terbagi menjadi 2 belah itu tadi, sinkronus dan asinkronus. Sehingga Bapak Ibu sekalian waktu lebih banyak Bapak Ibu mengeksplorasi dulu, ya, jadi mengeksplorasi materi-materi yang Ibu dan Bapak sudah dapatkan terlebih dahulu di LMS. Sehingga nanti pada esok harinya Ibu dan Bapak tinggal mendiskusikan hal-hal yang Bapak Ibu anggap belum paham, ya, bisa didiskusikan setiap harinya oleh tim pengajar kami di masing-masing kelas. Kalau Zoom setiap pagi sampai sore itu bukan pembelajaran jarak jauh. Secara konsep itu bukan belajar jarak jauh atau PJJ, tapi itu hanya tatap muka, ya, tatap muka dengan menggunakan termediasi. Nah, belajar jarak jauh itu, pendidikan jarak jauh itu mengisyaratkan, ya, mengisyaratkan ada porsi Ibu dan Bapak belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu sebetulnya belajar yang memerdekakan, ya, pendidikan yang memerdekakan itu adalah belajar mandiri, di mana Ibu dan Bapak dengan berbagai minat, dengan berbagai kebutuhan yang berbeda-beda, ya, dengan karakter yang berbeda-beda, Ibu dan Bapak bisa mengeksplor diri di dalam LMS, gitu. Mempelajari, nanti kalau Ibu dan Bapak mau bertanya, Ibu dan Bapak mungkin mau menunjukkan satu kemampuan di dalam LMS dengan mengupload, ya, tugas-tugasnya, silakan saja. Itu sangat-sangat kami beri kesempatan Ibu dan Bapak untuk bisa mempelajari secara mandiri, begitu. Kalau nanti tatap muka, ya, setiap hari tatap muka selama 2 jam ya, 60 menit gitu ya. Karena JP kita ini kan 45 menit ya kalau standar JP-nya. Tapi kalau waktu jam itu adalah 60 menit, jadi kita lakukan selama 2 kali 60 menit dalam setiap harinya. Nah, ini akan saling mendukung antara sinkronus dan asinkronus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, kami berharap gitu ya, kami berharap Ibu dan Bapak tidak hanya sekedar mengikuti tatap muka saja di setiap paginya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga harus masuk ke LMS dalam rangka mendapatkan informasi-informasi awal, gitu ya, informasi-informasi awal. Jadi setelah Ibu dan Bapak selesai tuntas, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi yang belum paham terkait dengan materi yang disampaikan pada setiap harinya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian mungkin selepas dari aktivitas rutin, sore hari Ibu dan Bapak diminta untuk mempelajari materi. Materi yang nanti akan tampil di setiap harinya itu, ya,
itu adalah materi yang nanti akan diajarkan atau disampaikan hari berikutnya. Jadi selalu seperti itu, ya. Sore hari mempelajari materi, ya. Sebetulnya materi ini akan disajikan oleh pengajar pada esok hari. Jadi istilahnya Bapak Ibu sudah curi start dulu lah. Berbekal pengetahuan terkait dengan mempelajari materi secara mandiri terlebih dahulu, setelah itu Bapak Ibu diskusikan. Sehingga tim pengajar tidak lagi mengajar ketika Zoom menjelaskan seperti layaknya tatap muka di kelas, menjelaskan A sampai Z-nya. Nah, kalau itu terjadi atau itu dilakukan, kita akan minim kualitas pelatihan kita ini. Kenapa? Karena Ibu dan Bapak dalam teori pendidikan jarak jauh itu di dalam pelaksanaan tatap muka itu ya, kalau hanya Bapak Ibu diberikan ceramah dengan penuh keterbatasan ya, entah itu gangguan sinyal dan seterusnya, Ibu dan Bapak akan banyak mengalami gangguan atau mengalami hambatan. Nah, oleh karena itu ya, pola pelatihan yang kita kembangkan ini adalah bagaimana memadukan antara sinkronus dan asinkronus, sehingga Ibu dan Bapak tinggal mendiskusikan kasus-kasus saja gitu ya. Sementara materi yang Bapak Ibu pelajari satu hari sebelumnya itu menjadi bekal Ibu dan Bapak mendiskusikan ketika ketemu dengan pengajar. Nah, ini pola-pola ini kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dengan baik. Sehingga kalau memang tadi saya sampaikan kenapa Mas Adi sebaiknya absensi itu taruhnya di LMS, sehingga ini menyangkut satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tapi ini nggak apa-apa, gitu ya. Masih menggunakan Google Form, ya, gitu. Mudah-mudahan nanti bisa kita satukan di LMS. Nah, Ibu dan Bapak, materi yang akan Ibu dan Bapak dapatkan peroleh ada dua hal. Ada pedagogik, ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Budi, dengan kompetensi profesional, gitu. Kompetensi pedagogik ini nanti Ibu dan Bapak akan diberikan materi tentang bagaimana pengetahuan Ibu dan Bapak tentang pembelajaran HOTS ya, tentang pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran abad 21 itu komponennya apa saja. Yang pertama, Ibu dan Bapak akan mempelajari dengan pola 4K itu ya, atau 4C ya, gitu. Bagaimana Bapak Ibu dipandu oleh teman-teman tim pengajar ya, bagaimana mengajak anak-anak untuk kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan berpikir kritis begitu ya, gitu. Itu pola-pola pembelajaran di abad 21. Lalu Ibu dan Bapak juga nanti akan dibekali tentang bagaimana bisa membangun pembelajaran dengan berbasis literasi ya. Jadi nanti Ibu dan Bapak juga akan disampaikan tentang literasi. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, di dalam pedagogik ini juga di pembelajaran abad 21 Bapak Ibu sekalian akan diberikan juga tentang bagaimana pembelajaran dengan HOTS ya. Nanti penilaiannya seperti apa ya, Bapak Ibu sekalian, ini nanti akan disampaikan oleh teman-teman kami para tim pengajar. Selain Bapak Ibu sekalian juga akan mempelajari salah satu bidang ajar yang Bapak Ibu akan ajarkan kepada peserta didik, yaitu masuk dalam kompetensi profesional. Nah, minggu ini atau pelatihan kali ini Ibu Bapak nanti akan mempelajari satu materi atau mata pelajaran IPS gitu ya. Nanti Bapak Ibu berbekal materi IPS ini, bagaimana Bapak Ibu sekalian dengan berbekal materi IPS ini, Ibu Bapak bagaimana tata cara menyampaikannya dengan pola pembelajaran abad 21. Nah, pengembangan peningkatan kompetensi pembelajaran bagi guru di SD atas ini ciri khas dari PKP ya. Ini program juga salah satu program dari Kementerian Pendidikan ya, pada tahun 2019 sebetulnya ini program ya Bapak Ibu sekalian, yang saat ini untuk wilayah Jakarta masih tetap diselenggarakan ya. Gitu ya. Tapi sebagai dasar, memang sebagai dasar prasyarat Ibu dan Bapak memiliki kompetensi yang turunannya dari kegiatan PKB dulu ya, pendidikan kompetensi berkelanjutan atas hasil dari uji kompetensi yang Bapak Ibu sekalian sampaikan. Tadi Bu Budi juga sudah sampaikan bahwa
guru kita dipetakan kompetensinya, ya memang ini menjadi satu keharusan gitu. Nah, saya sempat baca juga nih ada berita pagi ini ya Bapak Ibu sekalian, kami ya para di struktural ya atau di lembaga-lembaga di kementerian begitu akan ada keluar aturan di mana ASN itu akan diberlakukan seperti swasta. Kalau kerjanya tidak berkualitas, tidak ada kompetensi, ya maka nanti akan mudah dipecat begitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu bahasanya tadi yang saya baca ya. Jadi ini kalau kita melihat seperti itu kondisinya bahwa kompetensi, peningkatan kompetensi itu sudah menjadi keharusan ya. Yang dulu PNS itu sulit dipecatnya gitu ya. Sekarang ke depan kalau melihat dari rencana aturan itu akan ditetapkan, sudah tidak ada lagi pemikiran seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi aparatur sipil negara yang bekerja tanpa memiliki kompetensi, termasuk kita semua. Saya termasuk di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi konsekuensi logis bagi kita, apalagi Bapak Ibu sekalian yang berhadapan dengan siswa, menanamkan nilai-nilai ya pendidikan dan kebudayaan gitu ya. Bapak Ibu sekalian memang juga harus dituntut untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, Bapak Ibu, meskipun ini adalah program kementerian yang sudah diawali tahun 2019 waktu itu ya, mulai dari 2015 sebetulnya, dari awal KG ya, UKG, uji kompetensi guru, ada